kita ke nah, belum ada nih kalian yang kasih tulis apa namanya, mau cakap duluan baru ditulis atau ditulis duluan baru cakap boleh. Yang saya tanyakan, pantas nggak apa yang dilakukan si Irdina ini? Cakapnya dulu pun jadi, tapi nanti ditulis di situ ya, di forum ya, biar terekam dia siapa yang jawab dan tertulis. Menurut kamu pantas nggak apa yang dilakukan si Irdina? Etis tidak? Kok jangan lama-lama, waktu berjalan. Yang perempuan mau masak lagi, dan beli daging kan. Budaya itu, budaya. Ya, silakan. Nanya orangnya. Apa tanggapanmu? Pantas nggak apa yang dilakukan si Irdina? Belum ada ini. Jawab dulu. Siapa tadi? Jawab dulu ataupun kasih tanggapan dulu. Oh iya, baru teringat saya. Ada yang ingat kalian ayat surat dan ayat berapa kita terakhir ngaji? Kalau ada yang ingat, nanti pertemuan besok kasih tahu. Kita mau ngaji dulu. Kita bangkit lagi seperti dulu. Itu bagian dari mengasah integritas. Kasih tahu nanti ya sama saya di WA pun jadi. Kalau enggak ya paksa kita awal ulang lah. Kayaknya udah jauh lah kita dulu. Lumayan. Tahu ya. Saya ingat. Ya, ada yang menanggapi mengenai kasusnya? Coba. Iya, enggak ada. Ngomongin aja dulu, nanti ditulis di situ boleh. Biar saya tahu, biar saya tanda siapa yang ingat, siapa yang ngomong. Jadi ada nggak orangnya kalian ini? Atau perlu ditunjuk lagi bangsa? Ilham, coba lu sebutkan apa mau yang kamu sampaikan terkait dengan kasus. Ya Pak, memelihara di sini maksudnya apa Pak? Memelihara, mencatat, catatkan, buatkan lapor. Memelihara catatan itu mencatatkan sampai dengan membuat laporan, jurnal, kan posting buku besar, wajib jurnal lah, jurnal, bikin laporan keuangan, laporan stok, semua. Melihara catatan, jadi bahasanya memang lebih luas dia, maintenance, memelihara catatan dia. Jadi, catatan ini bukan dicatat, akuntansi ini bukan hanya dicatat ya, akuntansi ini dipelihara ya, karena dia saldonya berjalan. Ya, saldonya berjalan, jadi kita pelihara. Saldo awal adalah saldo akhir tahun ini adalah menjadi saldo awal tahun depan. Nah, kan gitu dia tuh. Itu pengertian maintenance, apa, memelihara di sini.
Itu maksudnya. Kalau ya kasih tahu aja kalau emang ada yang kurang jelas tanyakan aja, jangan ragu-ragu. Ya. Oke, kira-kira udah bisa Ilham? Menurutmu pantas nggak si Irdina ini begitu? Coba. Izin, Pak. Iya, ya. Menurut saya karena kursivitas salah satu kliennya. Apa-apa atau enggak apa-apa? Menurut saya tidak, Pak. Tidak apa ini? Tidak pantas. Tidak pantas. Oke. Baik, dari sisi mananya silakan. Terasanya di mana dari sisi mananya? Dalam pemahaman saya memelihara ini dia bisa dipermainkannya gitu data perusahaan PT Oh, Salsabila gitu. itu, Pak. Oh, gitu. Dalam Ya, pemahaman ya. saya. Ya, 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 ya. Itu yang negatifnya. Yang positifnya sebenarnya itu tadi tetap menjaga saldo-saldonya sesuai dengan apa adanya. Itu pun memelihara. Jadinya misalnya ini contoh nih, stok nilainya 10.000 misalnya atau 10 juta. Nilai 10 unit 10 juta. Nah, itu barang itu ada stok persediaan ya, persediaan. Kalau di laporan itu dicatat di situ 10.000 nilai 10 unit 10.000, barangnya memang ada. Itu termasuk maintenance ya. Itu termasuk memelihara. Memastikan saldo-saldonya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, itu pun memelihara. Ya, itu yang positif. Ya kalau negatifnya ya memang seperti yang kamu bilang. Ya kan bisa saja di setel atau gimana, itu bisa. Ya kan? Tapi kan di sini kita ceritanya si akuntannya. Di akuntan nih. Akuntan kita yang memeriksa si Irdina. Kira-kira pantas nggak menilai apa yang dibuat si Irdina ini? Kamu bilang tidak pantas ya? Karena coba yang positifnya. Walaupun apalagi negatif ya, yang si Ilham bilang itu yang negatifnya. Yang negatif memang tidak pantas lah. Sebenarnya di titik manapun yang namanya negatif itu tidak pantas dilakukan. Ya kan, tidak pantas dilakukan. Dia kesannya sudah negatif. Ya kan, artinya menyetel-nyetel atau mempermainkan ataupun mengubah-ubahkan begitu ya. Itu negatifnya. Mengubah-ubah tapi untuk menuju ke yang benarnya itu kan nggak salah. Kita pun auditor nanti akan mengubah laporan keuangan perusahaan. Kita berhak. Jadi yang berhak mengubah laporan, salah satu yang berhak mengubah laporan keuangan itu setelah jadi. Jadi kan proses laporan keuangan itu kan dari jurnal, buku besar, bukti transaksi, jurnal, buku besar, raca saldo, adjustment, worksheet, kan langsung jadi laporan keuangan. Yang bisa merubah nilai-nilai di laporan keuangan itu adalah salah satunya adalah auditor. Ya, auditor bisa merubahnya. Ya kan? Atau manajemen lah, tingkat yang paling tinggi. Nggak bisa dirubah dari awal-awal. Yang lain? Pak, Silakan. izin Ya. bertanya. Irdina ini setuju melihara catatan akuntansinya karena kelebihan kapasitas. Iya, karena kelebihan kapasitas servernya. Kenapa setuju? Gimana? Tapi kelebihan kok bisa setuju? Gini, contoh Irdina dia kan memiliki server komputer berbasis jaringan. Dia macam-macam punya sistem komputer akuntansi lah yang mendukung sistem dan database teknologi perusahaan. Karena kelebihan kapasitas yang tersedia di server, Irdina setuju untuk memelihara. Jadi setuju dalam arti dia kan ini akuntan, auditor. Auditor itu si Irdina ini auditor. Jadi dia setuju kalau catatan perusahaan yang diperiksanya itu memakai sistem komputer dia yang ada di jaringan komputer dia. Gitu. Dia setuju, jadi artinya dia nggak ada masalah gitu. Setuju dalam arti kata nggak ada. Sini biar saya yang
pelihara catatannya. Dia padahal dia auditor. Dia sini saya pelihara catatan akuntansinya karena komputer saya hard disknya besar kapasitasnya. Di sini aja kalian mah apa aja mencatatnya gitu di komputer saya kan gitu. Itu maksudnya Rika. Setuju dalam arti terus nggak dia rela lah gitu kan ya, tentu pakai cerita duit juga lah, yaitu ceritanya cerita duit juga, cuman ini nggak ditunjukkannya di sini ya kan, nggak ditunjukkan, cuman dia nggak cerita duit aja, dia kira-kira menurut kamu kayak mana gitu. Ini komputer saya, lalu saya punya klien yang saya periksa, lalu saya bilang sini catatannya di komputer saya aja, sistemnya pakai sistem saya aja, jaringan saya kan gitu kan. Kira-kira gimana? Izin Pak, Coba Ilham dulu. Sebentar. di salah satu prinsip dasar akuntan itu kan Pak ada kerahasiaan. Menurut saya Ya, selama dia bisa menjaga kerahasiaan dari data salsabila itu boleh Pak. oh gitu ya. Selama ada alasannya ya. Selama dia bisa menjaga kerahasiaan, Kerahasiaan. gitu. Ya ya. Selama ya, selama. Itu udah cerita apa konsistensi ya, konsistensi ya. Jadi gini. Makanya ini sudah masuk poin, kita masuk ke bagian yang diperiksa. Ya, kita sudah masuk ke bagian yang diperiksa. Banyak orang ngomong kayak kamu itu Ilham, ketika misalnya dia meriksa pekerjaan bapaknya, dia meriksa pekerjaan anaknya, dia meriksa pekerjaan saudaranya, dia meriksa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan adiknya, dia bisa meriksa laporan keuangan perusahaan yang dibuat sepupunya. Di luar yang diomongkannya yang seperti Ilham bilang itu. Selagi kan gitu ya, selagi masih bisa dia mempertahankan. Jadi gini, satu, itu faktor kekeluargaan Ilham ya. Kalau yang si Irdinya ini sudah jelas faktor, sebenarnya faktor uang juga. Ya server disewakan mah duit lah ceritanya. Kan gitu ya. Jadi bagaimana, sama dengan si Sukri juga kan istilahnya. Di luar dari konteks dia menerima uang, di luar dari konteks kerjasama meriksa dan diperiksa gitu loh. Di luar dari kerja memeriksa dan diperiksa. Ini konteks kerjasamanya, akadnya, proyeknya. Kalau akuntan atau auditor bekerja untuk memeriksa suatu perusahaan, yaitu kerjanya itu aja, meriksa dan bagi yang diperiksa oleh perusahaan. Itu aja. Tapi kalau ada imbalan lagi selain daripada itu, di luar dari proyek ini, ada imbalan lagi, itulah yang namanya tidak independen. Jadi tidak pantas ya. Jadi tidak pantas istilahnya si Irdina ini melakukan itu. Yang pasti dia sebenarnya menyewakan ya, artinya menyewakan. Ibarat ini, dia meriksa perusahaan A, perusahaan itu udah ada nyewa rumah ke dia. Ada utang piutang lagi kan gitu lebih parahnya. Wah, apalagi utang piutang ya. Utang piutang kamu tidak bisa objektif. Kalau sudah ada utang piutang saja, kamu tidak akan bisa objektif. Pasti kamu akan membela yang ngasih kamu utangan. Kalau dia lagi ada masalah. Kalau dia ada lagi masalah, kamu akan membela yang ngasih utang. No, dia bahaya sama saya. Makanya kembali saya bilang dari awal kemarin kan, baik itu luar biasa subjektifnya. Kalau enggak dia mengacu ke nilai-nilai keagamaan atau syariat. Jadi yang bisa membendung, yang bisa memagari rasa kita itu, rasa profesionalisme itu adalah syariat. Ya. Nah, itu yang tidak ada di orang-orang konven. Mereka mencari yang namanya integritas, yang mencari nama kejujuran. Tapi tidak ada nilai-nilai yang istilahnya memaksakannya gitu ya. Memaksakannya. Kenapa maksudnya memaksakan apa, Pak? Iya, kalau dosa ya kan masuk neraka kita.
kamu yakin kamu nggak masuk neraka? Kan gitu kan? Iya Pak, yakin Pak. Ya janganlah ditambah-tambahi lagi. Kan gitu bahasanya. Ya. Mau lebih lama, tahan. Tahan kena mancis, kena apa, kena mijak korek api gitu yang lagi ada baranya aja, kaki kamu langsung lompat-lompat. Kalau lagi ceritanya kamu sudah di sana. Nah, itu kan nilai-nilai itu adanya di syariat. Kamu di level di apa namanya? Di level standar profesi etika itu tidak muncul. Kamu baca aja nanti itu di modul-modul etika kita kan ada muncul itu. Ada muncul ancaman kalau nggak jujur dia masuk neraka. Ada ancaman. Gak ada kan? Gak ada. Nggak berani orang itu. Kenapa? Mereka sendiri nggak percaya syariat ini. Saya bilang begitu. Karena memang orang Islam sendiri sedikit sekali yang percaya dengan syariat ini. Ya kan? Orang-orang Islam ini sedikit sekali dengan yang percaya yang namanya syariat ini, ya kan? Artinya seperti ini mereka, seperti apa namanya ya, angan-angan aja nih itu, gitulah bahasanya ya, macam-macam nggak percaya. Saya bilang sama kamu, kamu nggak percaya neraka, nanti kamu marah. Tapi dosa doyan, kan gitu ya. Kamu percaya neraka nggak? Percaya lah Pak. Jadi kok tuh pacaran-pacaran, pegang-pegangan tangan gitu, dosa tuh kan, masuk neraka kamu. Tahu pun kamu kan, percaya katanya. Itu berarti kan nggak percaya. Itu kan percaya. Jadi, nah ada level percaya ya. Apa itu? Itu namanya iman. Jadi bahasa percaya itu hanya bahasa Indonesia. Sedangkan yang bahasa realnya, bahasa Al-Quran itu adalah iman. Nah, disinilah mudah-mudahan mulai besok kamu dilatih lagi, ya kita semua dilatih lagi yang namanya keimanan. Artinya ketika kamu sendiri, puasa ini kan memang luar biasa melatih keimanan. Ketika tidak ada yang nengok, kamu merasa kamu ditengok, itu kan keimanan namanya. Ketika tidak ada yang nengok, kamu bisa minum, ya kan? Tapi kamu tidak minum, kamu tidak makan misalnya. Itu level yang paling tidak menunjukkan bahwa kamu itu beriman lah. Kan gitu, kamu beriman. Nah, itulah sebenarnya yang kita terus tanamkan di kalian, tenaga-tenaga perbankan syariah seperti kalian ini nanti haruslah mengedepankan nilai-nilai syariah, bukan hanya nilai-nilai yang bukan profesional itu sudah kelas. Pasti harusnya orang yang beriman itu sudah profesional, itu logikanya. Tapi kenyataannya enggak, berarti yang bukan masalah, bukan logikanya yang salah. Orang yang berimannya itu betul-betul beriman enggak? Kan gitu jadi ukurannya kan. Betul enggak dia beriman? Gitu. Belum tentu. Dan ingat seperti yang saya pernah sampaikan juga, beriman itu turun naik. Satu, dan yang kedua gampang disusupin sama setan. Dua itu yang jadi masalah di kita sebenarnya dalam posisi keimanan. Dia kondisinya turun naik karena kita memang manusia. Kalau kamu nggak manusia mungkin kan tidak tahu. Dan yang kedua, dia memang gampang didudukin sama setan. Kamu perasaan kamu yang benar atau gimana? Gitulah kondisinya. Ya, baik. Ya saya kira itu tampilan pertamanya ya. Atau ada satu lagi kasus lain nggak ya? Kayaknya nggak mantap juga kalau di Sipadi ya. Nggak adanya kalian tulis. Ke WA aja. WA lebih gampang. Coba ke WA ya. Saya buka, cari dulu soalnya. Apa masalahnya? Ini jam berapa?
Ya. Sini pun baru mulai hujan. Santai aja, istilahnya nikmati aja. Ya, nikmati saja. Karena memang seperti inilah kondisi pembelajaran kita. Coba saya lihat soalnya dulu ya. Ini contohnya. Oh iya, nanti pun kalau misalnya dalam kasus pelanggaran ini, contoh lah ya, pelanggaran si Irdina ini, kamu harus jeli mencari dalilnya, gitu loh. Kamu harus jeli, kamu harus bisa mencari dalilnya. Jadi jangan ngomong-ngomong, oh ini nggak pantas Pak, ini nggak pantas. Dalilnya apa? Ya kan? Inilah kita nanti, ya kita akan terus latih. Inilah cari dalilnya. Dalilnya apa? Bukannya memang kemarin sini kan ada. Kalau dalil apa ini si Irdina ini istilahnya tidak independen lah artinya ya bahasanya. Dia tidak independen dalam bertransaksi dengan klien yang mau diperiksanya. Klien di sini orang bagian apa organisasi yang diperiksa. Mau dia internal, mau dia di eksternal ya tetap aja. Ya kan? Tetap aja dia ada kaitannya dengan terkait dia. Jadi ketidakprofesionalan itu bisa mengacu ke hadis yang bila tidak kamu serahkan pekerjaan itu kepada yang ahlinya, tunggulah kehancurannya. Kan ada itu hadis seperti itu kan. Itu kalau di ayat Qur'annya oh ya Al-Baqarah 282 itulah. Artinya kamu harus berlaku adil. Ya, adil di situ adil itu kan bukan menguntungkan kita saja kan. Jadi orang terjebak dalam adil itu ketika dia menguntungkan dia saja. Makanya kembali saya yang bilang kembali. Hakim sendiri pun ya hakim ataupun apa. Ketika dia mengadili yang ada kaitannya dengan dia, saudara, famili atau lain sebagainya, dia tidak akan mau. Nanti dia tidak akan fair, tidak akan adil. Kan gitu, dia tidak akan. Bagus dia menghindar, kasih sama orang yang lain. Selagi ada yang lain ya tukar sama yang lain lah. Kan gitu ya, tukar aja sama yang dia ngerjain yang tukaran sama kawan yang lain yang dia nggak ada hubungannya. Ya, di sini dia tidak adil dalam membuat pencatatan nantinya. Ya, di Al-Baqarah 282 itu sudah nampak. Jadi, nah, selagi kamu terus melakukan argumen dalam syariat ini, kamu harus ada cerita dalil. Ya, ada cerita dalil, bukan cerita. Nah, terkadang gini, ini pentingnya kita terus belajar agama. Kenapa? Ada memang ayat, emang mirip untuk kasus itu, tapi rupanya asbabun nuzulnya beda. Nggak ke situ konteksnya. Walaupun sebenarnya terus terang, Al-Quran ini pun kan memang kenapa bisa sifatnya universal dan sampai hari kiamat dia berlaku, karena memang tidak semata-mata ke konteksnya, tapi yang paling dominan sih ya ke konteksnya yang dulu kejadian lah. Itu sebenarnya. Cuman tapi kalau dalam arti kata, kalau saya sih berpikir seperti itu. Banyak ulama merasa ya harus paham asbabun nuzulnya karena konteksnya itu. Iya, itu memang pertama. Cuman kan begitu zaman terus berubah, Al-Quran itu memang bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan dengan kondisi. Ada bagian yang terkadang kita tidak perlu memikirkan asbabun nuzulnya, tapi dia cocok di satu masalah. Itu yang saya perhatikan ya. Tapi duluan kita harus pelajari asbabun nuzulnya. Ya, bagaimana ayat itu muncul. Bagaimana ayat itu terjadi. Yang paling fatal, kalau kamu tidak paham asbabun nuzul, yang paling fatal ini yang saya tahu adalah ketika apa? Ketika ayat tentang LGBT. Gila yang kemarin itu mensitir ayat Quran dengan melegalkan LGBT. Ayat yang mana yang diambilnya? Tahu kalian? Tahu nggak?
ayat yang melegalkan LGBT menurut Quran? Hah? Coba Ilham, tahu? Kamu pesantren kemarin kan Ilham? Apa? Ya, Pak. Pesantren kamu kan? Ya, Pak. Untuk yang melegalkan itu setahu saya tidak ada, Pak. Iya memang nggak ada. Cuman orang itu menyitirnya jadi legal. Mencaploknya tanpa mengetahui asbabun nuzulnya. Dan tanpa mengetahui, ya pokoknya ambil. Tahu nggak? Ada yang tahu? Yang lain? Kamu orang pesantren dulu Ilham? Iya, Pak. Hmm. Ada nggak kira-kira menurut kamu? Ada? Nggak tahu kamu? Enggak ada, Pak. Ini dia ayatnya. Ayat ketika aurat perempuan yang janganlah engkau tunjukkan kepada orang, dan satu lagi ada situ, laki-laki yang tidak berminat terhadap perempuan lagi katanya. Ada kan? Ada salah satunya itu. Kamu bisa aurat perempuan itu bisa dilihat dari anak-anak, ya kan, muhrimnya anak-anak, dan laki-laki yang aurat dalam arti kata ini perhiasan, sorry bukan aurat, perhiasan perempuan itu bisa dilihat oleh anak-anak apa, dan janganlah kamu menghentakkan kakimu untuk bisa memperlihatkan kamu ada perhiasan kecuali kepada ada salah satunya itu laki-laki yang tidak laki-laki tua yang tidak memiliki hasrat kepada perempuan. Itulah disitirnya. Bayangkan gilanya itu. Itulah mereka sitir sebagai pelegalisasian LGBT oleh Quran. Berarti di Quran ada laki-laki yang nggak selera sama perempuan katanya. Emang ajaib memang. Nah itulah orang jahil namanya ya. Orang yang pengetahuannya kurang dan memang itu namanya udah setan sudah menduduki semua sendi-sendi pemikirannya. Nauzubillah, kita jangan seperti itu. Ya, jangan. Jadi kembali ke yang saya sampaikan tadi, kalaupun kamu istilahnya menunjukkan apa namanya alasan dalam hal, ya sebenarnya itulah tandanya kita sudah sekolah ini ya. Ketika kita ngomong ada dasar ya, ada dasar yang paling kuat dalam dunia ini. Kamu bawa kemanapun dasarnya dari Quran, tidak ada yang nolak loh. Tidak ada yang nolak. Walaupun kamu ya jangan nggak pakai, kalau nggak pakai bahasa Islam sekalipun, tidak ada yang nolak. Contoh misalnya, apa kemarin yang saya, kalau misalnya tingkat profesionalisme yang paling tinggi itulah dia ada Nabi Muhammad misalnya. Mana ketika dia mengatakan bahwa sayalah yang akan memotong tangan Fatimah bila dia ketahuan mencuri. Bayangkan, itu nggak bisa diterima sama akal orang-orang konven. Ya, itu nggak bisa terima akal, bingung mereka. Kok bisa ada pernyataan seperti itu? Tapi ada di kita, kan gitu ya, ada di kita. Atau misalnya saya lagi mau buat kelompok ini, kelompok usaha di nelayan di daerah Canggang, Gebang. Saya jumpa sama bukan dalam arti kata gini, ada penyuluh perikanannya, jumpa teman saya kan cerita-cerita bagaimana mengikat kelompok manusia, suatu kelompok kumpulan manusia jadi satu kelompok, apalah ikatan yang paling kuat di mereka ini. Cobalah. Kalian terikat dalam satu kelas ini kenapa? Ya karena sama-sama bayar uang kuliah dan kepingin dapat ijazah. Kan itu kan, kepingin dapat ijazah itu di kalian semua ini, itu membuat kalian nyatu dalam satu kelas ini. Coba misalnya nggak ingin lah kalian ijazah di politeknik ini, ngapain kamu duduk di sini lama-lama sama si Anu, sama si ini, sama si itu, pokoknya yang kamu bilang nama-namanya di situ. Ngapain saya di situ? Ada ikatan kan? Ikatannya apa? Sama-sama ingin dapat ijazah. Sederhana sekali ya kan? Nah itu kalau di kelas seperti ini. Kalau di lapangan, di luar lapangan, istilahnya di masyarakat umum, apa yang mengikat? Jadi ikatan itu tidak kuat ya, kalau kamu tidak ngambil ikatan syariat.
saya sampaikan lah, itu waktu itu, tapi saya bungkus dalam bahasa logika. Artinya apa? Ketika orang-orang kumpul, lalu dia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Wah, sama seperti kalian juga sih. Ukuran kesejahteraan itu seperti apa ya? Masing-masing kalian kan beda. Ukuran kesejahteraan itu. Masing-masing beda kan? Mana sama. Ada yang kepingin mobilnya 3, ada yang kepingin mobilnya 1 aja tapi rumahnya 5. Ya macam-macam. Ya nggak bisa jadi ukuran itu untuk pemersatu. Untuk pemersatu manusia yang free ini. Bebas. Kalau kalian nggak bebas, kenapa? Karena udah terikat juga sih. Satu udah terikat membayar uang kuliah, yang satu lagi karena pingin ijazah. Ngikatlah jadi sekelas kalian. Kalau nggak mau kalian sekelasnya di sini kan. Kalian tengoklah kawan-kawan kalian itu. Sebenarnya aku nggak mau sekolah sama dia, Pak. Gimana lah. Kan gitu kan. Kamu ijazah juga, itu jadi bilang maksudnya. Kamu ijazah juga, kamu udah bayar uang kuliah, nah gitu-gitulah bahasa-bahasanya. Tapi intinya kan itulah pengikat. Jadi dia akan lepas kan, setelah semester 8, kamu akan lepas, terbang. Gak akan pernah lagi kamu duduk sama nanti setelah masuk semester 7, keluar dari semester 7. Gak akan pernah duduk sama lagi kan sekelas seperti ini. Berat kali, ya, berat kali. Ngumpul lagi itu berat. Ini sama ini kan ada yang ngikat. Nah, terakhir saya bilang sama penyuluh perikanannya. Penyuluh perikanan itu orang Kristen. Orang Kristen. Lalu saya bilang, yang bisa mengikat mereka adalah nilai-nilai agama. Saya bilang. Karena kalau enggak akan bisa sama. Karena tujuan ke agama itu sama, surga. Jalannya pun, kriterianya sama, profesionalisme dalam dipilihnya itu sama. Nggak bisa kamu nyogok malaikat supaya nggak disiksa, lalu masuk neraka. Nggak bisa kamu, apalagi nyogok Allah ya kan. Jalannya Allah nih duit segini ya, asal segini ya, masuklah surga saya. Nggak bisa. Atau misalnya apa, ya Allah nanti yang tahlilan di saya meninggal nanti pokoknya penuh seluruh kota Medan ini tahlilan untuk saya. Masuk surga kamu? Ya, belum tentu. Ya kan? Ya belum tentu. Kamu kira ada lagi, makanya yang lebih parah lagi sekarang ya apa? Karena nggak ada lagi orang yang tahlil ataupun yang doa-doa di masjid di kuburan itu yang ziarah. Ada yang meletakkan MP3 di kuburannya itu supaya ada yang menganggap ngaji. Anak-anaknya nggak paling ngaji lagi kan, letakkan MP3 di situ. Dah ngaji ya kan. Konyol gitu ya. Kamu kira iman itu pakai MP3? Yang enggak lagi kan gitu bahasanya. Ya jadi kembali saya di bulan baik bulan ini ya, kita mulai lagi ngaji kita besok ya, besok kita. Jadi gini aja, waduh, saya juga yang buka banyak ya. Ya nggak apa-apa, pokoknya saya usahakan lah. Toh memang kita akan mulai sesuai dengan jamnya. Silakan. Atau gini ya. Ya nggak apa, sekalian ngabsen ya, sekalian ngabsen juga. Dan dulu kan gitu juga. Kan saya yakin merasa lebih baik dengan adanya ngaji itu ya, dengan ada membaca Quran itu, saya berharap rasa kita itu semakin lebih baik. Itu yang saya harapkan nanti. Baik, itu contoh. Oh ya, contoh soal yang satu lagi, dua soal aja ya. Kita coba lihat soal yang satu lagi. Nah ini, saya kirim ke apa aja ya? Saya kirim ke WA. Saya kirim ke WA aja biar lebih gampang kalian. Mana dia? Nah, bacakan. Coba bacakan dulu. Siapa yang mau baca?
bank mengeluarkan sebuah pemberitahuan kepada para penabungnya bahwa mereka sedang diaudit dan meminta mereka untuk membantu usaha auditor independen untuk memperoleh sebuah konfirmasi atas saldo penyimpanan. Bank mencetak nama dan alamat auditor independen itu itu dalam pemberitahuan tersebut. Auditor independen telah mengetahui mengenai pemberitahuan itu. Ini kasusnya kan, sebuah bank mengeluarkan sebuah pemberitahuan kepada para penabungnya bahwa mereka sedang diaudit dan mereka meminta membantu usaha auditor independen untuk memperoleh suatu konfirmasi atas saldo simpanan. Mencetak nama-nama dan alamat auditor independen itu dalam pemberitahuan tersebut. Auditor telah mengetahui mengenai pemberitahuan ini. Ya kira-kira proses ini ataupun apakah auditor, kita sudut pandangnya auditor. Auditornya mengetahui bahwa si bank memberitahu pada nasabahnya bahwa akan sedang diaudit dan nanti akan ada konfirmasi dari auditor untuk menanyakan saldo-saldo masing-masing nasabah. Nah, auditornya mengetahui hal itu. Kira-kira menurut apa yang menurut pantas atau tidak pantas, etis atau tidak etis? Siapa yang belum ada ngomong nih? Tea. Mana aja si Tea-nya nih? Ya, Pak. Nah, mana belum? Gimana, Pak? Maaf, Pak, soalnya putus-putus. Ya, kamu dapat soalnya. Lagi saya cek, Pak. Coba tengok di WA. Baca dan kasih pendapat. Cepat. Kami tunggu nih. Soalnya pun baca juga, Pak. Ya, salah. Soalnya pun jadi. Nggak hanya banyak kan. Sebuah bank mengeluarkan sebuah pemberitahuan kepada para penabung bahwa mereka sedang diaudit dan meminta mereka untuk membantu usaha auditor independen untuk memperoleh sebuah konfirmasi atas saldo simpanan. Bank mencetak nama dan alamat auditor independen itu dalam pemberitahuan tersebut. Auditor independen telah mengetahui mengenai pemberitahuan itu. Dari sisi auditornya, menurutmu pantas nggak apa yang dilakukan ini, langkah yang dilakukan ini? Etis nggak? Saya sih nggak etis, Pak. Lanjut. Kenapa? Menurut saya sih nggak perlu dikasih tahu ke penabung. Nasabah kan? Ya, nasabah kalau mereka sedang diaudit. Meminta mereka membantu usaha auditor independen untuk memperoleh sebuah konfirmasi atas saldo simpanan. Menurut saya sih konfirmasi atas saldo simpanan udah ada langsung dari data banknya, Pak. Nggak perlu minta konfirmasi kepada nasabah. Oh gitu. Jadi kamu di situnya ya, maksudnya data banknya sudah adanya, kenapa dikonfirmasi lagi ya? Gitu ya? Iya Pak. Oke, baik. Oke, dengarkan ya. Perhatikan pun nggak apa-apa. Jadi salah satu bukti audit yang kita harus kumpulkan adalah sesuai dengan standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Ada bukti audit yang kita kumpulkan, ada 4 di situ, yaitu inspeksi, tanya jawab, pengamatan, konfirmasi. Ini kan 4. Ya, standar audit yang kemarin kita bahas itu, bukti audit yang kita kumpulkan itu ada 4. Inspeksi, inquiry, monitoring, dan confirmation. Itu bahasanya, itu bahasa Inggrisnya gitu. Inquiry,
monitoring, pengamatan, sama confirmation. Konfirmasi itu ada prosesnya, ya gitu kan. Konfirmasi itu mengecek keabsahan data ke pihak ketiga. Jadi kalau kamu misalnya meriksa sebagai auditor bank, kan gitu kan, lalu kamu lihat data di situ yang minjam perusahaan A minjam sekian miliar. Cairannya tanggal berapa? Misalnya tanggal 1 Maret. Ya, mana alamatnya sana? Kita ke sana. Konfirmasi langsung sana. Tanya, betul nggak tanggal 1 Maret terima duit 1 miliar? Dipotong berapa? Kan itu kadang-kadang kan gitu kan. Dipotong berapa sama orang banknya, sama petugasnya, sama ininya. Nah, itu konfirmasi. Tanya langsung. Kan gitu ya. Itu konfirmasi. Nah, sekarang pantas nggak apa yang dilakukan, apa yang terjadi di kondisi bank itu? Menurut saya tadi tidak, ya, karena memang memang sudah ada datanya, macam si inilah, macam si Dina kemarin soal pertama ya kan, udah adanya BPKB-nya dipegang sama si yang orang banknya siapa orang banknya Iqbal, udah adanya ya dipegangnya data BPKB semua, tapi kenapa harus ke lapangan? Nah, kamu lupa berarti pengertian auditing sudah dicontohkan di soal itu, ya kan? Harusnya ke lapangan kan memang, karena ini bagian dari inspeksi dan konfirmasi. Ya, itu Tia masih belum sadar kalau kita lagi mau jadi auditor. Yang lain? Yang lain? Ya, Cita, apa Cita? Ya, Cita, ngomong Cita. Ya. Coba, Cita, apa pendapatmu? Lama kali. Bisa dengar, Cita? Enggak kayaknya ya. Yang jelas dengar suara saya. Nanda. Siapa? Siti Aisyah. Siti. Dengar suara saya dengan jelas. Mungkin tadi Siti aja putus. Dengar, Pak. Ah, Rika aja dengar. Siapa yang dengar lagi? Siapa yang dengar suara saya tanpa putus-putus? Dengar, Pak. Nah, coba Salsabila. Kasih dulu. Apa pendapatmu? Saya rasa pantas sih, Pak. Ya, kenapa? Kan dia membantu auditornya supaya lebih mudah mendapatkan konfirmasi. Oh, gitu, membantu auditornya. Yang di sini yang kita tanyakan, pantas nggak apa yang dilakukan itu sesuai etika auditor kah? Sesuai berarti ya? Auditornya, kamu dari sudut pandang auditornya ya, Salsabila. Nggak sesuai deh, Pak. Nggak sesuai deh. Oh ya, nggak sesuai. Kenapa? Harusnya kan auditor sendiri yang minta, nggak perlu bank yang nyuruh nasabahnya. Nasabah. Nggak, Bang nyuruh apa sama nasabahnya coba? memberi konfirmasi. Kalau dihubungi kan? Kalau diminta ya. Nah, kalau diminta oleh auditornya dikasih tahu lagi. Ini auditornya, jangan nanti siapa-siapa yang nanya langsung dijawabnya kan gitu. Ya memang harus dikasih tahu kan auditornya siapa, supaya nanti kalau nanya ke nasabahnya tahu, oh ya ini auditor yang diumumkan bank itu. Makanya oke, berapa kan gitu kan. Dia nanya sama kita. Iya kan? Sesuai, Pak. Jadi? Sesuai ya. Sesuai ya. Emang labil kami ini Salsabila. Ya kan, ya enggak apa-apa. Emang begitulah namanya aja belajar ya. Namanya aja belajar.
Ya, jadi sebenarnya kan sudah saya ceritakan bahwa ini bagian dari standar audit. Ya kan? Ini bagian dari standar audit ini. Yang standar pekerjaan lapangan yang ke ya, Cita. Oke. Jadi tuliskan aja kalau memang mau. Dituliskan biar saya pun bisa paham. Ya, dituliskan aja di WA jawabannya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya, boleh aja di WA langsung, biar saya pun bisa lihat. Tapi intinya, ya walaupun sudah saya ngomongin, kamu ngomong lagi, apa kamu tulis lagi jawaban yang menurut kamu tadi atau apa, ya silakan. Tapi intinya, yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah sesuai dengan standar auditing. Tentu tidak ada masalah, alias pantas-pantas saja. Ya, untuk auditornya ya, karena memang data perbankan adalah data yang paling rahasia di negara ini. Jadi sebenarnya data di perbankan itu tidak boleh tahu orang. Ya. Jadi kita pun nasabah tidak merasa senang kalau orang ada tahu tabungannya berapa, ya kan? Nggak senang kan? Ya orang nggak ada Pak, ya iyalah kalau kalian kan nggak. Kalau orang itu yang udah tabungannya 100 miliar, 200 miliar, hilang-hilang 2 miliar atau 1 miliar, apalagi nggak terasa sama dia. Ya, kalau ingat kamu kasus dulu itu, kasus ada yang petugas bank yang ngambil duit nasabah 100 juta, 1 miliar. Nasabahnya tahu siapa? Nggak ada yang tahu. Karena nasabahnya pun tak terasa duitnya. Itu tadi kasus. Tapi ini intinya sebagai sisi auditor, tentu itu memang seperti itulah jalan ceritanya, ya. Karena saya terus terang melakukan seperti itu. Waktu saya meriksa Bank Sumut contohnya, ya kan, waktu saya meriksa Bank Sumut, lalu saya temukan data pinjaman nasabah, lalu saya datangi nasabahnya. Tentu ditemenin sama orang banknya, supaya bisa dikode-kodein sama orang banknya. Jawaban lo harus gini, jawaban lo harus gini, gitu mungkin. Tapi ya, udahlah, kita kan bukan penyidik. Kembali ke yang tadi ya, kita bukan penyidik. Ya, kita adalah auditor, pemeriksa. Nanti, jadi gini, hasil pemeriksaan kita itu bisa jadi bukti awal kalau dia ada melanggar peraturan pemerintah ataupun peraturan pidana. Tapi bukan kita yang memvonis kalau dia itu melanggar aturan pidana. Enggak, kita hanya mengatakan dia itu tidak sesuai standar, tidak wajar. Ya, tidak sesuai standar, tidak sesuai aturan, tidak sesuai peraturan pemerintah nomor sekian. Tidak sesuainya saja. Bukan efeknya. Bukan efek dalam arti kata efek pidananya itu enggak sampai ke situ kita. Ya, mungkin itu. Baik, ada lagi kira-kira yang mau didiskusikan? Izin Pak. Iya, lanjut. Ya. Nah, tadi di soal yang kedua saya tangkap dari jawaban Bapak bahwa ini pantas begitu kan Pak? Iya. Karena sesuai dengan standar audit gitu. Iya. Dari sisi poin etikanya itu yang mana gitu Pak? Dari sisi etikanya. Yang mau disorot mereka itu? Iya gitu Pak. Maksudnya poin yang di etika iya. itu Pak. Iya. Jadi etikanya itu maksudnya apakah pantas kita membiarkan ataupun kita apakah kita memeriksa di situ dikasih tahu nasabahnya. Dikasih tahu Pak, bank memberikan sebuah pemberitahuan kepada nasabah. Nasabahnya mau membantu, apakah pantas membantu auditor ngasih data ataupun mengkonfirmasi atas konfirmasi data itu menurut kita etis enggak gitu. Padahal datanya macam bilang si Tia tadi, datanya kan dari bank. Kenapa kok ditanya lagi sama nasabahnya? Etis enggak itu kita? Itu satu. Yang kedua, etis enggak nama kita diketahui oleh si nasabah? Kan gitu ya. Etis enggak nama kita sebagai pemeriksa diketahui oleh nasabah? Padahal ini kan yang kita periksa adalah banknya, bukan nasabahnya.
banknya yang kita periksa. Saya meriksa bank, tapi kenapa kok nama saya dikasih sama si nasabah, kan gitu ya. Ya, Di situlah sisi etikanya. Jadi saya kira kalau dari sisi etika, karena memang bagian dari proses konfirmasi di standar audit nomor 3 itu, di pekerjaan lapangan nomor 3, ya saya kira itu tidak ada masalah. Dan saya yang lakukan pun sekarang sebatas pemeriksaan, ya tidak ada masalah. Ya itu tidak ada masalah. Oke, saya kira itu. Berarti minggu depan kita meet ya? Belum ya? Kapan meet kita ya? Cepat ya selesai. Oke, nggak apa, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.